Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Fisika ya. Kali ini kita akan membahas soal tentang medan magnet ya, tapi pada kawat penghantar yang melingkar. Oke. Mari kita lihat soalnya. Nah, soal yang pertama seperti ini. Nanti di sini ada dua soal yang saya bahas ya, supaya teman-teman langsung bisa membandingkan ya perbedaan karakter soal ini. Oke. Nah, yang pertama kita lihat seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar ya, gambarnya seperti ini. Lalu dialiri arus listrik sebesar 3 ampere. Nah, ini. Ya, jadi arus ini mengalir dari sini, terus mengalir terus seperti ini dan selanjutnya. Besarnya adalah 3 ampere. Lalu jika sudut pusatnya adalah 60 derajat. Jadi ini maksudnya ya, sudut yang membentuk lengkungan ini adalah 60 derajat. Lalu jari-jarinya ini, jari-jari lengkungannya itu adalah 0,5 meter. Pertanyaannya, tentukanlah besar induksi magnetik di titik P. Jadi pertanyaannya berapakah besar medan magnet di sini? Oke. Nah, ini lingkaran, teman-teman ya. Tetapi dia tidak penuh ya. Dia hanya membentuk sudut 60 derajat. Oke, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita membahas ini, ya, pahami dulu bahwasanya di materi sebelumnya adalah tentang medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kawat penghantar yang lurus. Oke. Nah, jadi kalau ya, misalkan arusnya mengalirnya seperti ini, kemari ke kanan, berarti di atasnya ini adalah dot dan di bawahnya ini adalah cross, kan begitu ya. Nah, itu harus dipahami teman-teman ya. Nanti kalau kurang paham silahkan dilihat lagi video pembahasan soal ya di video sebelumnya. Oke. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini ini anggap bahwasanya ini saya perbesar ya, muatan listrik itu yang mengalir pada kawat penghantar itu. Jadi dari sini lalu kemari. Nah, coba perhatikan ya. Kita perhatikan. Nah, muatan listrik itu mengalirnya kemari. Oke, teman-teman. Sekali lagi. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau arus itu mengalir kemari atau muatan listrik itu mengalir ya, maka kan alirnya kemari ya, ke kanan. Sama seperti ini ke kanan. Berarti di titik P ini ya, di bawahnya ini berarti nanti akan mendapatkan medan magnet itu arahnya adalah masuk bidang atau cross ya, itu dia. Oke, jadi ingat ya, kalau dia ke kanan di atas dot, di bawah cross. Jadi sama seperti ini, mengalir kemari berarti di atas dot, di sini cross begitu. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, nah kalau sudah dipahami ini, coba perhatikan di sini ada N. N ini maksudnya adalah banyaknya lingkaran, karena kebetulan ini adalah kawat yang melingkar, itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau misalkan dia full satu lingkaran penuh, maka N-nya adalah 1. Oke. Nah, kalau satu lingkaran penuh itu kan sudutnya kan 360 derajat. Nah, di sini 60 derajat. Berarti kalau 60 derajat itu kira-kira berapa lingkaran begitu? Oke ya. Nah, maka N besarnya itu adalah, karena dia besarnya 60 derajat dan satu lingkaran itu adalah 360, maka N-nya itu adalah 1/6. 60 dibagi 360. 360 dari mana? Sudut satu lingkaran penuh. Oke.
Nah, dengan seperti itu, kalau sudah paham ini, ya, jadi kuncinya adalah teman-teman bisa menentukan n-nya. Hati-hati dengan n-nya ya. Jangan menganggap bahwasanya karena sudah lingkaran, teman-teman menganggap bahwasanya n-nya ini 1. Belum tentu. Oke. Nah, jadi perhatikan benar-benar, hati-hati untuk di situ. Nah, ini kalau dalam derajat, ada juga nanti soal misalkan dia dalam radian dibuat. Oke. Nah, kita langsung masuk ke soal. Oke, kita langsung masukkan saja variabel-variabelnya ya. N-nya tadi sudah 1/6, mu-nya inilah konstanta, 4V kali 10 pangkat minus 7. Arusnya itu adalah 3 ampere. Nih, 3 ampere. Oke. Nah, kemudian 2, A-nya itu yang mana? A-nya itulah 0,5. Oke ya, 0,5. Nah, satuannya kebetulan sudah dalam meter, jadi nggak usah diubah. Oke. Nah, di sini tidak pakai V ya, teman-teman ya. Kalau dia persamaan untuk lingkaran dia tidak pakai V, hanya itu bedanya ya. Kalau dia kawat lurus ya, dia pakai V dan tidak pakai N. Jadi N ini menyatakan banyak besar, bukan besar ya, banyak daripada lingkaran begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka teman-teman sudah bisa hitung ya secara matematis. Oke. Nah, secara matematis maka hasilnya nanti teman-teman sudah bisa menjadi bisa hitung sendiri ya. Besarnya adalah 2V kali 10 pangkat minus 7. Oke teman-teman. Nah, dari mana? Kita lihat. Oke. 2 dengan 0,5 itu habis ya. Hasilnya 1, 2 kali setengah itu maksudnya. Lalu 3 dengan 6 ya, itu bisa diseranakan di sini menjadi 2. Kan begitu ya. Nah, ini 4V per 2 itu tinggal 2V kali 10 pangkat minus 7. Oke teman-teman. Nah, ini cross. Kalau misalkan diminta soalnya meminta arahnya ya, arah daripada medan magnetnya, maka ya teman-teman tinggal buat saja bahwasanya cross itu adalah masuk di bidang atau menjauhi pengamat begitu. Oke, nah kita lihat sekarang soal yang ketiga. Nah, tadi di sini sebentar ya. Soal yang kedua ini adalah ditanya tentukanlah besar induksi magnetik di titik P. Nah, titik P ini maksudnya adalah pusat daripada kawat ini ya. Nah, coba kita lihat soal yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Ini lingkaran penuh. Nah, bedakan ya. Ini tadi kan lingkaran tapi dia sebahagian ya. Ini lingkaran penuh. Oke. Tapi pertanyaannya adalah tentukanlah besar induksi magnetik di titik P, bukan di pusat ya, di titik P, di atas titik pusat ini, begitu. Kalau ini kan di pusatnya, nah ini di atas. Nah, di materi sebelumnya ini sudah dibahas ya. Nanti teman-teman coba lihat sendiri ya, bagaimana persamaan untuk medan magnetik ya, yang dialiri arus listrik pada kawat pada penghantar yang melingkar, tapi dia di titik P, di salah satu titik, begitu ya. Nah, ini dia. Nah, soalnya menawarkan begini, arusnya besarnya adalah 2 ampere, lalu jaraknya di sini, jari-jari lingkaran ini 10 cm, lalu dari titik pusat ke titik P ini, jaraknya adalah 10⁻³. Oke, pertanyaannya berapakah medan di titik P? Oke, nah sekarang kita analisa dulu dari gerakan arusnya. Oke, mari kita lihat. Nah, arus ini kan kawat pengantarnya. Arusnya melingkarnya kan begini ya. Oke. Nah, karena arusnya melingkarnya begini, nah coba kita amati dulu. Nah, ini bentuk daripada arus listrik itu ya. Kita perhatikan gerakannya. Nah, jadi gerakan arusnya seperti itu. Oke. Kemudian karena gerakan arusnya seperti ini, maka di pusatnya ini ya akan dihasilkan medan magnet, di mana arah medan magnetnya itu adalah, nah perhatikan ini sama mirip ya dengan yang namanya kawat lurus. Jadi kalau arahnya ke sana, ke kanan, ya bayangkan bahwasanya arahnya ke kanan, kan begitu. Maka di
di pusatnya ini kan begitu ya, akan dihasilkan medan magnet yang arahnya dot. Dot itu adalah keluar bidang. Itu maksudnya. Ya, keluar bidang. Ini dia. Medan magnetnya keluar bidang, berarti ke atas ini. Begitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, pertanyaannya kan bukan di sini. Ya, pertanyaannya itu adalah di titik P. Bayangkan di sini titik P-nya. Oke, jadi sepanjang dari titik pusat ini sampai seterusnya ke atas begini, itu akan mendapatkan medan magnet sampai dia batasnya tertentu. Begitu. Karena ini kawat melingkar. Begitu. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Nah, itu ada titik P. Maka karena yang ditanya di titik P, maka medan magnet yang di titik P ini kita anggap BP, ya, arahnya seperti ini. Berarti dot ya, dot berarti keluar bidang. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besarnya. Tentukanlah besar induksi magnetik. Nah, sekarang kalau sudah paham ini, ya, vektor-vektor daripada medan magnet dan arusnya, ya, vektor daripada medan magnet ini, maka kita akan lakukan perhitungan matematisnya. Nah, kita lihat dulu persamaannya ya. Oke, BP sama dengan mu0 kali I sin pangkat 3 alfa per 2A. Nah, ini persamaannya. Nah, di sini ada sinus. Nah, di sini tidak ada ditawari sinus. Yang ditawarkan adalah ini. Ya, jari-jari lingkaran ini, kawat ini, baru jarak dari pusat ke titik P ini 10 akar 3. Berarti secara matematis ya, sinusnya itu adalah depan, berarti depannya 10 per miring. Nah, miring belum ketahui sisi miring ini. Dari mana? Pitagoras, ya. Maka sisi miringnya adalah akar 10, ya, akar 10 akar 3 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka hasilnya adalah 20 cm, begitu ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. 10 kuadrat itu 100, akar 3 kuadrat itu adalah 3, berarti 300 tambah 10 kuadrat 100 berarti akar 400 sama dengan 20, begitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau R-nya 20, berarti sinusnya itu adalah depan dengan miring, berarti menjadi 10 per 20. Oke, atau disederhanakan menjadi setengah. Begitu teman-teman. Nah, kalau sudah dapat harga sinusnya, sudah, tinggal masukkan aja. Oke, maka BP sama dengan, masukkan nilai mu0, itu adalah 4V kali 10 pangkat minus 7, karena ini konstanta. Arusnya tadi 2 ampere, ini. Lalu sinusnya itu tadi nilainya setengah, di pangkat 3 kan. Jadi setengah pangkat 3 ini. Bagi, sama gitu ya. Karena ini 2, A-nya itu tadi 10 cm, ubah ke meter menjadi 0,1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya harap teman-teman sudah langsung bisa menghitungnya sendiri ya. Oke, maka kita lihat. Hasilnya adalah setengah V kali 10 pangkat minus 6. Ini hasil perhitungannya ya, teman-teman. Nah, maka nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya, dari mana bisa menjadi setengah V kali 10 pangkat minus 6. Oke, teman-teman. Nah, atau dengan kata lain, setengah V kali 10 pangkat minus 6 ini ya, bisa dibuat disederhanakan lagi ya, menjadi setengah ini kan 0,5 gitu ya, 0,5. Nah, kalau mau dihilangkan nolnya, maka tambahkan saja pangkat minusnya ini, maka menjadi 5V kali 10 pangkat minus 7. Begitu teman-teman. Oke. Bagaimana? Mudah ya. Nah, jadi di situ itulah perbedaan daripada kedua soal ini ya. Dia satu yang ditanya adalah di pusat, dan itu pun lingkarannya tidak lingkaran penuh ya. Kemudian satu lagi kawat lingkarannya penuh, tapi yang ditanya bukan di pusat, tapi di salah satu titik atau di titik P seperti ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya.
Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke? Kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke? Akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah. Bye.